Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Saryani selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar pada semester 6 kali ini. Dan selamat pagi semuanya teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan selalu diberi kebahagiaan di setiap langkah kita. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bestiana Ayu Aulia. Saya mahasiswi AMTA Yogyakarta dengan nomor mahasiswi 318 10 1 2 3 dan 4. Baiklah, pada kesempatan baik kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu mengenai analisis strategi pemasaran pada situasi pandemi di Swissbell Hotel Lampung. Hotel Lampung, yakni banyak sekali hotel di Bandar Lampung, khususnya di Bandar Lampung karena kotanya Bandar Lampung. Namun saya akan membahas di Swissbell Hotel Lampung. Swissbell Hotel Lampung ini adalah hotel yang berbintang 4 bertaraf internasional dengan berlokasi di Jalan Rasunan Syahid nomor 18 Bulagali, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah pesatnya pertumbuhan bisnis perhotelan di Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat persaingan antar hotel yang tinggi. Persaingan yang ketat mengharuskan hotel mempunyai strategi pemasaran, serta para pengelola harus berusaha sebaik mungkin dalam memanfaatkan pasar yang ada dengan memberi image dan layanan profesional dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, namun saat ini dunia tengah diguncangkan oleh kasus penyebaran pandemi wabah virus COVID-19 yang berasal dari Cina yang kian menyebar luas secara cepat dan menjadi pandemi global terbesar untuk saat ini. Bahkan, virus ini telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization. Sehingga banyak sekali sektor-sektor yang mengalami kerugian atau penurunan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Industri pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis. Setelah itu merembet pada hospitality industry. Karena hospitality industry sebagai salah satu pokok pariwisataan, maka dari itu hospitality industry tidak dapat dipisahkan dengan industri pariwisata karena keduanya saling membutuhkan. Sehingga banyak sekali hotel-hotel yang mengalami kerugian hingga terjadi tutup sementara. Bahkan sampai gulung tikar, hal ini menjadi tantangan hotel. Bagaimana hotel harus tetap beroperasional walaupun di saat pandemi seperti saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh manajemen Swissbell Hotel Lampung saat pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemasaran pada Swissbell Hotel Lampung, untuk mengetahui dampak COVID-19 pada industri perhotelan, khususnya di Swissbell Hotel Lampung. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan dengan maksud dan tujuan yang diharapkan bagi penulis, akademis, Swissbell Hotel maupun untuk dunia ilmu pengetahuan, khususnya sales and marketing perhotelan. Landasan teori. 1. Pengertian strategi. Menurut Chandra, menjelaskan bahwa strategi pemasaran sendiri juga merupakan rencana dan tujuan untuk menjelaskan bentuk ekspektasi perusahaan untuk sendiri terhadap dampak dari berbagai macam aktivitas atau salah satu program pemasaran, permintaan produk atau produk lainnya di pasar sasaran tertentu, dan juga memperhatikan minat dari konsumen mengenai kebutuhan yang sering dicari dan mereka minati. Perusahaan sendiri penting adanya untuk memikirkan ekspektasinya pelanggan butuhkan, apa sih yang pelanggan butuhkan, bukan hanya memenuhi kebutuhan produk saja, namun juga memikirkan yang cocok untuk dijadikan sasaran pasar nantinya. Yang kedua adalah pengertian pemasaran. Menurut Alma, bahwa memasarkan sebuah barang bukan berarti bisa dilakukan hanya dengan menawarkan barang atau menjual saja, melainkan bisa lebih luas dari itu. Memasarkan sendiri memiliki berbagai macam kegiatan, seperti jual dan beli. Berbagai macam kegiatan dalam bentuk memasarkan suatu barang adalah kegiatan penjualan yang dimana meliput
memastikan pelanggan dan pihak perusahaan menawarkan sebuah produk dengan cara yang dikatakan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan tersebut menurut Coulter. Baik, yang keempat adalah strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran. Dalam strategi bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan marketing mix 4P, yakni ada product, price, place, and promotion. Sedangkan dalam pemasaran di bidang jasa memiliki beberapa alat pemasaran. Di bidang jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan, yakni ada people, process, physical event. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran atau promosi. Menurut Alma itu sendiri, promosi merupakan sejenis bentuk komunikasi dengan tujuan memberikan gambaran yang tujuannya dapat meyakinkan calon konsumen itu sendiri mengenai barang dan juga jasa yang dijual dan ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari promosi ini sendiri bertujuan agar mendapatkan perhatian, mengingatkan, dan meyakinkan para calon konsumen tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Dengan hal itu, maka pihak perusahaan sendiri diwajibkan memiliki banyak cara untuk meyakinkan konsumen, banyak strategi yang dilakukan ya, dengan menyiapkan berbagai macam cara agar bisa lebih menarik konsumen itu sendiri. Nah, baik, yang selanjutnya adalah ada bauran promosi. Tujuan utama dari promosi itu sendiri adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk konsumen serta memberikan gambaran kepada konsumen sasaran mengenai inti produk yang dijual atau dipasarkan oleh perusahaan, dan bauran pemasarannya yang bertujuan tentu menarik konsumen agar membeli produk yang kita jual atau menikmati produk yang kita jual ya, atau jasa. Baik, menurut Firmansyah ada 6 jenis kegiatan promosi jasa antara lain. Yang pertama ada periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, publisitas atau public relation, pemasaran langsung, dan word of mouth. Selanjutnya jenis dan klasifikasi dalam industri perhotelan. Menurut Bagiono, hotel merupakan salah satu jenis yang berbentuk akomodasi yang biasanya dikelola secara komersial dan profesional yang disediakan setiap orang atau bersifat umum yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah pelayanan, jasa, serta pelayanan yang lainnya. Dan hotel sendiri juga merupakan bangunan atau salah satu perusahaan yang menyediakan tempat untuk menginap dan juga menyediakan makanan, minuman, serta fasilitas penunjang lainnya untuk tamu-tamu yang datang sesuai kebutuhan mereka masing-masing, yang mana seluruh fasilitasnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum yang datang untuk menginap. Wabah virus COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan bahwa virus corona sebagai pandemi dan tidak mengubah tindakan global dalam penanganannya. Direktur Jenderal Tedros mengkhawatirkan penyebaran dan tingkat keparahan wabah virus corona bersamaan dengan kurangnya tindakan yang diambil untuk memerangi virus. Kriteria spesifik untuk pandemi tidak ditentukan secara universal, tetapi ada 3 kriteria umum, yakni virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus ke orang ke orang yang berkelanjutan, dan bukti penyebaran ke seluruh dunia mengakibatkan krisis ekonomi dunia. Dan salah satunya adalah hotel-hotel yang ada di Indonesia, bahkan mancanegara. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam pemasaran dikenal istilah marketing mix yang terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, physical efficient. Jika ketujuh variabel tersebut sudah mencakupi, maka tinggal keputusan pembeli, konsumen sebagai penentunya. Namun berbeda dengan saat ini, yang dimana hotel mengalami penurunan dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini. Berdasarkan pemikiran di atas, maka saya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti gambar berikut. Yang pertama ada product, setelah itu price, place, selanjutnya promotion,
Selanjutnya ada people, ada proses, physical evidence, dan selanjutnya menerapkan protokol kesehatan karena ini penting sekali untuk saat ini ya. Dan selanjutnya jika semua itu sudah mencakupi atau semua itu sudah dijalankan dan dilakukan oleh manajemen hotel itu sendiri, maka tinggal keputusan pelanggan, kemantapan, pertimbangan dan kenyamanan. Semua itu berpengaruh satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil sumber dari penelitian terdahulu yang hasilnya bersangkut pautan dengan penelitian analisis strategi pemasaran pada situasi pandemi di Swiss Bell Hotel Lampung dan bukan untuk bahan plagiarisme. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah tahun 2014 penelitian atas nama Dwi Dewi dengan judul penelitian analisis strategi pemasaran perhotelan di Swiss Berhotel Lampung. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor internal. Metode penelitian adalah deskripsi kualitatif, teknik analisa, metrik SWOT, dan metrik internal eksternal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penulis mengambil metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Metode penelitian menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan bahwa bentuk penelitian kualitatif juga merupakan salah satu bentuk prosedur penelitian yang nantinya dapat menghasilkan salah satu data deskriptif yang biasanya berupa kalimat tertulis atau dengan lisan dari beberapa orang dengan cara mengamati langsung dari beberapa fenomena yang akan terjadi di lingkungan itu. Baik, selanjutnya adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil jadwal maksimal 2 bulan. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan Maret hingga bulan April. Untuk persiapan, perencanaan, pelaksanaan 1, pelaksanaan 2, pengolahan data, dan penyusun laporan. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kalimat, dan semoga kita semua dapat segera berjumpa atau berkumpul. Dan salam dari Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.